Bagaimana hukumnya kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia? Apa hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini jawaban tarjih ya. Saya bacakan jawaban tarjih. Jawabannya apa? Versi tarjih ini. Pada dasarnya melaksanakan kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak diperbolehkan. Sudah ketemu kan? Ya. Ya. Jadi kalau menurut tarjih begitu, pada dasarnya melaksanakan kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak diperbolehkan, kecuali, nah ada kecualinya. Satu, apabila si mayit semasa hidupnya pernah berwasiat agar ahli warisnya melaksanakan kurban. Jadi kalau wasiat bisa. Jadi wasiat untuk kurban. Yang kedua, masih menurut tarjih, apabila si mayit pada waktu hidupnya pernah bernazar untuk melaksanakan kurban. Jadi kalau pernah bernazar untuk melaksanakan kurban, maka dalam hal ini kalau pernah bernazar untuk melaksanakan kurban, nazar apabila belum ditunaikan maka kedudukannya sama dengan hutang. Dan orang yang mendengar nazarnya atau mendengar wasiatnya lalu kemudian mengganti, itu dosa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Orang yang mengganti sesudah mendengarnya, maka yang dosa yang ganti. Sudah punya nazar, sapi iki sesuk arep tak nggo kurban. Sudah dengar tuh anaknya. Begitu simbahnya meninggal, nah dijual. Bagaimana ini? Berdosa karena tadi sudah bernazar. Baik, di sini dikemukakan beberapa dalil, tetapi kita langsung ke kesimpulan. Misalnya sekarang ada ikut korban sapi di atas namakan yang sudah meninggal. Ya. Tapi kita nggak tahu yang meninggal itu dulu punya nazar atau tidak, karena sudah sekitar 30 tahun yang lalu meninggalnya. Sekarang yang ngake korbankan itu mantunya. Ya. Waktu itu belum jadi mantunya waktu bapaknya meninggal. Sekarang ada gimana keabsahan dari satu rombongan karena ikut sapi. Oh ya, baik. Nanti kita jawab. Kita simpulkan dulu. Nanti tidak lali malah nih. Baik. Dengan demikian, kesimpulan nih ya, kesimpulan dari buku Tuntunan Iten dan Kurban yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, dengan demikian apabila seseorang ahli waris akan berkorban untuk si mayit tetapi tidak ada wasiat dari si mayit, atau si mayit ketika masih hidup tidak pernah bernazar untuk berkorban, maka korbannya tidak sah. Tarjih lu yang bilang, aku mau moco, monggo ndak dikira aku. Ya. Dikira aku gawe-gawe. Jadi di sini disebut menurut tarjih maka kurbannya tidak sah. Hal ini bertentangan dengan surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Wasiat termasuk usahanya, nazar termasuk usahanya. Tidak ada wasiat, tidak ada nazar, dia tidak ada usahanya, maka tidak perlu berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia menurut tarjih. Nah, dijelaskan di sini maka kurbannya tidak sah. Halaman 19. Nah, ya, tengah. Nah, baik. Jadi ini seperti ini. Nah, terkait pertanyaan jenengan tadi, dalam bermasyarakat itu kita tidak bisa menyeragamkan pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Jadi tidak mungkin kita menyeragamkan pendapat masyarakat.
Bahkan di masjid yang wakafnya Muhammadiyah sekalipun, itu jamaahnya juga beraneka ragam. Demikian pula ketika di dalam satu masjid wakafnya itu ormas lain pun, saya yakin juga kadang ada warga Muhammadiyah di situ. Gini pembuatan. Iya. Dan ketika bermasyarakat, pandangan yang berbeda-beda itu bertemu. Memang di dalam pandangan ulama madhab itu terbagi menjadi 3 tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, pendapat ulama madhab Maliki, tukroh, dimakruhkan. Jadi ulama madhab Maliki cenderung kepada pandangan makruh. Sementara ulama madhab Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan la tadhiyata 'anil ghair bi ghairi idnihi. Jangan atau tidak ada kurban untuk orang lain tanpa izin orang lain itu. Wala an mayit, dan tidak pula untuk mayit illam yusibiha, jika mayit itu tidak berwasiat. Jadi tidak berkorban untuk mayit jika tidak berwasiat. Ini ulama kalangan madhab Syafi'i. Yang ketiga, pandangan ulama madhab Hambali, sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bolehnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana bolehnya sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Adapun pilihan tarjih tadi sudah kita bacakan, memilih pendapat yang tidak sah atau tidak sampai. Maka kalau ada orang yang berbeda pendapat dalam hal ini, maka yang dibutuhkan adalah toleransi dan berlapang dada. Kita bisa tetap memegang pendapat kita, orang lain juga tetap bisa mempertahankan pendapatnya. Tetapi panduan tarjih sudah jelas. Jadi panduan tarjih sudah jelas.